Perkenalkan, nama saya Seno Arisandi, nomor induk mahasiswa 0553922704 dari Prodi Sistem Informasi PBJJ Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas kedua, struktur data mengenai merge sort dan counting sort. Baik, untuk soalnya sendiri, yang pertama, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Tentukan sendiri untuk nilai variabel, misal A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 dengan minimal 8 elemen. Dan untuk yang soal kedua adalah mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabelnya. Baik, sekarang akan kita buat dulu untuk codingnya. Merge sort.java. Oke, nah untuk kodenya akan saya percepat. Nah, jadi berikut untuk kode kelas merge sort-nya. Nah, di sini kita akan membahas untuk implementasi merge sort dari besar ke kecil atau disebutnya descending. Nah, merge sort ini adalah salah satu algoritma sorting yang menggunakan pendekatan divide dan conquer ya. Nah, kemudian merge sort bekerja dengan membagi array menjadi bagian-bagian kecil. Nah, ini mengurutkan masing-masing bagian, kemudian menggabungkannya kembali. Pada implementasi descending yang kita lihat sekarang ini, perbedaannya terletak pada logika perbandingan saat proses merge, di mana kita akan memilih elemen yang lebih besar terlebih dahulu, baru yang kecil. Nah, bisa kita lihat untuk yang coding dari sini. Nah, pertama-tama kita akan menghitung ukuran dua subarray yang akan digabungkan. Nah, kemudian kita akan gabungkan temporary L dan R untuk menyimpan elemen-elemen dari kedua bagian. Nah, jadi ini masing-masing disimpan ya, membuat array di bagian kiri dan kanan. Kita sebut dengan L dan R, dan kemudian akan menyimpan datanya ke temporary. Nah, untuk menggabungkannya, kita menggunakan variabel I, J, dan K. Nah, ini I untuk array kiri, J untuk array kanan, dan K untuk array utama. Nah, untuk sorting descending kita menggunakan kondisi jika Li lebih dari sama dengan Rj. Artinya jika elemen array di kiri lebih besar atau sama dengan elemen di array kanan, maka kita masukkan elemen kiri terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk yang while ini, proses ini memastikan elemen yang lebih besar selalu dipilih pertama, menghasilkan urutan dari besar ke kecil. Nah, dua loop while berikutnya ini menangani sisa elemen yang belum terproses, begitu. Kemudian metode sort yang ada di bawah ini, jika indeks kirinya masih kurang dari kanan, kita cari titik tengah. Kemudian panggil method sort secara rekursif untuk bagian kiri dan kanan, lalu gabungkan dengan method merge. Di method main-nya kita definisikan array contoh dari A1 sampai A8 menggunakan array custom ya, ini dari A1 28, kemudian 3 77 16 22 37 44 63. Nah, harusnya ketika kita coba run, maka dia akan menampilkan untuk array sebelum di short dan juga sesudah di short. Kita klik debug, dan nah, di sini outputnya muncul ya. Array yang diberikan seperti ini, kemudian array yang sudah diurutkan dari besar ke kecil seperti ini. Nah, itu untuk merge sort. Selanjutnya kita akan lanjut ke counting sort. Oke. Nah, kita bikin file baru.
seperti biasa untuk kodenya akan saya percepat. Nah, jadi ini untuk kode counting short-nya seperti yang kita lihat di bawah ini. Counting sort ini merupakan algoritma sorting yang bekerja dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap elemen. Jadi ini sangat efisien ya untuk data dengan range nilai yang terbatas. Nah, sementara untuk konsep dasarnya sendiri, dia itu ada 5 langkah utama dalam counting sort descending. Pertama, dia akan menemukan nilai maksimum dari array-nya untuk menentukan ukuran array count secara dinamis. Kemudian inisialisasi array account. Nah, kita inisialisasi array account. Nah, kemudian dia akan menghitung frekuensi setiap elemen yang muncul. Nah, kemudian dia akan mengakumulasi count-nya dari kanan ke kiri untuk menentukan posisi akhir setiap elemen dalam descending. Nah, terakhir dia akan membuat array dan menyalin ke array yang asli seperti ini. Nah, jadi kita lihat untuk implementasinya ya. Nah, pertama ini akan mencari nilai maksimum agar array-nya itu bisa sesuai ukurannya. Kemudian dia akan menginisialisasi array account di sini ya, dan menghitung frekuensinya seperti itu. Nah, kemudian pada con r ini con array i. Nah, ini dia menyimpan beberapa kali setiap nilai muncul di dalam array. Nah, kemudian untuk descending ordernya kita pakai ini int max. Nah, mengubah count i menjadi posisi terakhir setiap elemen seperti itu. Nah, bisa kita lihat bahwa iterasi dari max minus 1 ke 0 bukan dari 1 ke max seperti pada ascending order. Nah, ini menentukan bahwa elemen besar akan memiliki indeks lebih kecil dalam outputnya. Nah, terakhir kita buat si array-nya tersebut agar dia jadi output. Nah, setiap elemennya nanti akan ditempatkan pada posisi yang tepat berdasarkan dari count, dan count dikurangi untuk elemen dengan nilai sama di array berikutnya. Nah, jadi kita lihat ya, untuk contoh di sini adalah menggunakan array elemen A1 sampai A8. Di sini dari A1 sampai A8 dia ada beberapa yang nilainya sama, 76, 76. Dia seharusnya nanti ketika kita jalankan kodenya, dia akan mensortir dan nilai yang sama dia akan berada berurutan atau berdampingan. Coba kita run. Nah, seperti ini. Dia akan memunculkan array sebelum diurutkan sama ya, 12, 46, 12, 55, 53, 55, 33, 76 sampai 91. Kemudian ketika karakter array-nya udah diurutkan, nah dia akan berubah jadi 91, 76, 76, 55, 46, 33 dan 12. Seperti itu. Jadi kalau counting sort ini sebenarnya dia ideal untuk data range integer dengan range terbatas ya. Nah, untuk descending order akumulasi count-nya itu dilakukan dari kanan ke kiri. Gitu. Nah, seperti itu untuk merge sort dan counting sort tugas 2. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa.